Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Karya buku Jonathan Black. Bab 18. Iblis Templar yang Bijaksana. Nubuat Joachim. Kisah cinta Ramon Llull. St. Francis dan Buddha. Roger Bacon mengejek Thomas Aquinas. Templar menyembah Baphomet. Pada 1076, Muslim Turki mengambil alih Yerusalem dan mulai menganiaya para peziarah Kristen. Pasukan salib membebaskan Yerusalem, kemudian kalah lagi. Pada 1119, 5 kesatria bertemu di bawah kepemimpinan Hugo de Payens di lokasi penyaliban. Seperti para kesatria yang telah berkuda mencari cawan, mereka bersumpah untuk menjadikan diri mereka wadah yang layak untuk menampung darah Kristus. Demi melindungi para peziarah, mereka mendirikan markas mereka di tempat yang diyakini sebagai lokasi istal yang menempel pada kuil Solomon. Didirikan antara perang salib pertama dan kedua, mereka menjadi pasukan penyerbu dari Kristen. Kesatria Templar atau Ordo Tentara Miskin Pengikut Kristus dan kuil Solomon untuk menyebut gelar lengkap mereka, selalu mengenakan celana kulit domba di balik pakaian luar sebagai simbol kesucian, dan dilarang mencukur jenggot. Mereka tidak boleh memiliki apa-apa selain sebilah pedang, menjaga semua properti secara bersama-sama. Mereka tidak pernah meminta belas kasihan dari pihak musuh, hanya mundur jika kemungkinannya adalah 3:1. Dan meskipun boleh mundur, mereka pada akhirnya akan selalu harus berjuang sampai mati. St. Bernard dari Clairvaux, pendiri ordo monastik Sistersian dan gerejawan paling berpengaruh pada masa itu, menuliskan aturan atau buku panduan Templar pada 1128, sehingga mereka secara resmi menjadi sebuah ordo keagamaan. Bernard mengatakan tentang Templar bahwa mereka tidak mengenal rasa takut, bahwa salah satu dari mereka seringkali membuat lari 1000 orang, bahwa mereka lembut melebihi domba, menyeramkan melebihi singa, dan mereka adalah biarawan paling lemah lembut dan kesatria paling pemberani. Bukti arkeologi tampaknya mengonfirmasi bahwa Templar mungkin saja memiliki suatu motif tersembunyi dalam mendirikan markas mereka untuk menggali lokasi kuil tersebut. Artefak Templar telah ditemukan di dalam terowongan jauh di bawah sana. Terowongan-terowongan ini telah terhalang bebatuan padat dalam suatu arah yang pastinya akan membawa mereka langsung ke bagian bawah lokasi yang diduga sebagai ruang mahasuci. Upacara inisiasi Templar jelas menggabungkan tradisi-tradisi yang berbeda, termasuk sufisme dan kebijaksanaan kuil Solomon. Seekor domba disembelih dan dari tubuhnya seutas tali dibuat dan dikalungkan di leher sang kandidat. Ia dituntut
ia dituntun ke ruang inisiasi dengan tali itu. Ia telah disuruh bersumpah bahwa niatnya benar-benar murni di bawah ancaman hukuman mati. Dan kini sang kandidat bertanya-tanya, apakah sang Grandmaster bisa melihat ke dalam jiwanya secara gaib? Apakah ia akan mati? Sang kandidat mengalami cobaan menakutkan, seperti yang harus dialami para kandidat inisiasi oleh Zarathustra, melibatkan konfrontasi dengan kekuatan jahat yang mengerikan, sehingga mereka akan siap untuk menghadapi kematian dan kengerian apapun yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan nantinya atau setelah kematian. Konfrontasi dengan iblis dalam inisiasi ini akan kembali menghantui para Templar. Tetapi selama 200 tahun, jiwa korsa mereka dan struktur organisasi yang ketat membuat mereka sangat berhasil dalam memengaruhi, jika bukan mengarahkan, urusan-urusan dunia. Karena banyak bangsawan yang bergabung dengan ordo tersebut menyerahkan hak atas properti mereka, Templar menjadi kaya raya. Mereka menciptakan surat-surat piutang sehingga uang bisa dikirimkan tanpa risiko pencurian oleh perampok. Kuil mereka di Paris menjadi pusat keuangan Prancis. Mereka dalam beberapa hal merupakan pelopor bank yang berguna dalam mempersiapkan kebangkitan kelas-kelas pedagang. Templar juga merupakan pelindung serikat-serikat perdagangan pertama yang akan menjadi independen dari gereja dan bangsawan. Dengan nama Compagnons du Devoir, serikat-serikat ini bertanggung jawab terhadap proyek-proyek pembangunan Templar, memelihara kode etik dalam bisnis, dan melindungi janda dan anak yatim para anggota. Pada akhir abad ke-12, tantangan-tantangan lain terhadap supremasi gereja bermunculan. Pada 1190 sampai 1191, Ricard si hati singa, cucu Guillaume dari Poitiers, troubadour pertama, kembali dari perang salib ketiga. Ia berhenti untuk mengunjungi seorang petapa gunung yang terkenal karena anugerah nubuatnya. Laporannya kembali bersama Ricard. Sungguh kabar buruk yang ada di balik tudung itu. Lahir di sebuah desa kecil di Calabria pada sekitar 1135, Joachim sudah hidup sebagai seorang petapa selama bertahun-tahun sebelum bergabung dengan sebuah biara dan akhirnya mendirikan biara Fiore sendiri di pegunungan. Ia berusaha memahami wahyu dari St. Yohanes, bergulat dengannya, sebagaimana yang dijelaskannya, dan kalah. Lalu, pada suatu pagi hari, pasca ia terbangun sebagai seorang manusia baru, setelah dianugerahi sebuah kemampuan pemahaman baru, komentar-komentar bersifat nubuat yang kemudian mengalir darinya akan memengaruhi pemikiran spiritual dan kelompok-kelompok mistis di seluruh Eropa selama abad pertengahan, dan kemudian kaum Rosicrucian. Ada dimensi kabalistis dalam tulisan-tulisan Joachim, meskipun buku-buku penting Kabala belum dipublikasikan. Barangkali hasil dari persahabatannya dengan Petrus Alfonsi, seorang pemeluk Yahudi asal Spanyol. Tentu saja,
Perjanjian Lama sendiri mengandung nuansa yang kuat tentang Tuhan bekerja melalui sejarah. Tetapi yang sangat kabalistis dalam pemikiran Joachim adalah interpretasinya terhadap teks-teks Alkitab dalam hal simbolisme, angka kompleks, dan visinya tentang apa yang disebutnya pohon kehidupan. Ia menerbitkan sebuah diagram tentang pohon ini 200 tahun sebelum sebuah gagasan serupa diterbitkan oleh kaum Kabbalah, yang kemungkinan besar dengan memanfaatkan tradisi lisan yang ditemuinya melalui persahabatannya dengan Alfonsi. Akan tetapi, aspek dari ajaran Joachim yang benar-benar menarik imajinasi abad pertengahan adalah teorinya tentang tiga. Ia berpendapat bahwa jika Perjanjian Lama adalah zaman Sang Bapa yang telah menyerukan rasa takut dan ketaatan, dan jika Perjanjian Baru adalah zaman Sang Putra, zaman gereja dan keimanan, maka realitas Trinitas menunjukkan bahwa suatu zaman ketiga akan datang, sebuah zaman Roh Kudus. Kemudian, gereja tidak akan lagi diperlukan karena ini akan menjadi sebuah zaman kebebasan dan kasih sayang. Karena Joachim merupakan seorang inisiat, ada juga dimensi astrologis dalam pemikirannya, yang biasanya dipoles oleh para komentator gereja. Zaman Aries adalah zaman Sang Bapa, Pisces adalah zaman Sang Putra, dan Aquarius adalah zaman Roh Kudus. Joachim menubuatkan bahwa akan ada sebuah masa transisi dari zaman kedua ke zaman ketiga, ketika sebuah orde baru, orang-orang spiritual akan mendidik umat manusia, ketika Elia akan muncul kembali, sebagaimana yang dinubuatkan dalam ayat terakhir Perjanjian Lama. Dalam kitab Maleaki, Elia akan menjadi pelopor Mesias, turun ke dunia untuk mengantarkan inovatio besar. Joachim juga menubuatkan bahwa antikristus akan menjelma sebelum zaman ketiga dimulai. Seperti yang akan kita lihat, nubuat Joachim masih memikat perkumpulan-perkumpulan rahasia hingga hari ini. Raymond Lull, Dr. Illuminatus, adalah seorang misionaris untuk kaum muslim yang pemikirannya penuh gagasan-gagasan dari Islam. Raymond Lull lahir di Palma, ibu kota Majorca, pada 1235 dan dibesarkan sebagai seorang pesuruh di dalam istana raja. Ia menjalani kehidupan yang menyenangkan. Suatu hari, bernafsu kepada seorang wanita asal Genoa dan sangat menginginkannya. Ia menunggangi kudanya ke gereja Eulalia, tempat wanita itu sedang berdoa. Wanita itu menolaknya, tetapi suatu hari wanita itu membalas sajak-sajak yang telah dikirimkannya dengan mengajaknya berkencan. Ketika ia tiba tanpa peringatan, wanita itu mempertontonkan payudaranya kepadanya. Payudara itu sudah digerogoti oleh sebuah penyakit ganas. Kejutan ini menandai awal dari proses perpindahan keyakinan Lull. Hal ini membentuk sudut pandangnya terhadap dunia sebagai sebuah tempat
brosisalisi, titik-titik ekstrim, di mana penampakan mungkin saja menutupi kebalikan mereka. Dalam bukunya yang paling terkenal, The Book of the Love and the Beloved, ia bertanya, kapan tiba waktunya di mana air yang mengalir ke bawah akan berubah sifatnya dan naik ke atas? Ia membicarakan kekasih yang jatuh di tengah semak berduri. Tetapi bagaimana baginya mereka tampak seperti bunga-bunga dan ranjang percintaan? Apakah penderitaan itu tayanya untuk mendapatkan keinginan seorang di dunia ini? Jika kau melihat seorang kekasih mengenakan pakaian yang halus, katanya, kenyang, makan, dan tidur, ketahuilah bahwa dalam diri orang itu engkau melihat kutukan dan siksaan. Aroma bunga-bunga membawakan ke dalam pikiran sang kekasih bau jahat kekayaan dan keburukan, usia tua dan nafsu, ketidakpuasan dan kesombongan. Lul menulis tentang menaiki tangga kemanusiaan untuk mencapai kemuliaan di alam ilahi. Pendakian mistis ini dicapai dengan mengubah apa yang disebutnya kekuatan jiwa, perasaan imajinasi, pemahaman, dan kehendak. Dalam hal ini, ia sedang membantu menempa bentuk alkimia yang sangat personal yang seperti yang akan kita lihat. Akan menjadi mesin besar dari Eropa yang esoteris. Dalam salah satu ucapannya yang lebih keras lagi, ia mengingatkan jika engkau mengucapkan kebenaran, wahai orang bodoh, engkau akan dipukuli oleh orang-orang, disiksa, dimarahi, dan dibunuh. Selagi berkhotbah kepada umat Islam di Afrika Utara, ia diserang oleh sekerumunan orang, digiring keluar kota, lalu dirajam sampai mati. Francis lahir ke sebuah dunia di mana para budak menderita kemiskinan ekstrim dan di mana orang cacat, orang lanjut usia, orang papa, dan penderita kusta diperlakukan dengan penuh penghinaan. Para pendeta kaya memperoleh penghidupan yang menguntungkan dari para budak dan menganiaya siapa saja yang tidak sependapat dengan mereka. Pada 1206, Francis merupakan seorang pemuda kaya 20-an tahun di Assisi, Italia. Ia menjalani hidup tanpa beban dan tanpa perasaan, menghindari semua persinggungan dengan kesulitan, menutup hidungnya bila melihat seorang penderita kusta. Mustahil untuk tidak melihat kesamaannya dengan kehidupan Pangeran Siddhartha. Lalu, pada suatu hari, ia sedang keluar berkuda, ketika kudanya tiba-tiba melonjak berdiri, dan ia mendapati dirinya menatap seorang penderita kusta. Ia turun dari kuda, dan sebelum menyadarinya, ia menggenggam tangan penderita kusta yang berdarah itu, lalu mencium pipi dan bibir yang bernanah itu. Ia merasa penderita kusta itu menarik tangannya, dan ketika mendongak, Francis melihat penderitaan kusta itu telah lenyap. Seketika itu, ia tahu bahwa seperti St. Paul di tengah perjalanan menuju Damaskus, ia baru saja mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Kehidupan dan filosofi Francis menjadi jungkir balik dan berubah sepenuhnya.
Ia mulai melihat dengan jernih bahwa Injil-Injil menganjurkan suatu kehidupan dalam kemiskinan. Setia membantu orang lain tanpa memiliki emas, perak, ataupun uang di dompetmu, tanpa dompet untuk perjalananmu, 2 potong mantel ataupun sepatu. Kemiskinan, ia mengatakan, adalah tidak memiliki apapun, tidak mengharapkan apapun, tetapi benar-benar memiliki segalanya dalam semangat kebebasan. Ia akhirnya mengetahui bahwa pengalaman itu sendiri bukan hal-hal yang dialami yang penting. Hal-hal yang kita miliki bisa memengaruhi dan mengancam menguasai hidup kita. Suara yang berasal dari sebuah salib bercat di gereja San Domenico di dekat Assisi mengatakan kepadanya, "Pergilah, Francis, dan perbaiki rumahmu yang seperti kau lihat hancur berkeping-keping." Bagi Francis, pengalaman ini tak terlukiskan sekaligus tak tertahankan. Sifatnya sangat berubah dalam dimensi hewani, nabati, dan seperti yang akan segera kita lihat, dimensi materialnya, sehingga binatang merespon terhadap dirinya secara menakjubkan. Seekor jangkrik mengerik saat ia meminta. Burung-burung berkumpul untuk mendengarkan ia berkhotbah. Ketika seekor serigala besar dan ganas meneror kota pegunungan Gubbio, Francis keluar untuk menemuinya. Serigala itu berlari ke arah Francis, tetapi begitu ia memerintahkan untuk tidak menyakiti siapapun, serigala itu berbaring di bawah kakinya. Kemudian makhluk itu mulai berjalan menyertainya, benar-benar jinak. Beberapa tahun lalu ditemukan sebuah kerangka serigala terkubur di bawah lantai gereja San Francesco della Pace di Gubbio. Bila membandingkan mistisisme Raymond Lull dengan St. Francis, kita melihat bahwa suatu perubahan besar telah terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Mistisisme Francis adalah mistisisme dari hal-hal yang sederhana dan alami, dari udara terbuka dan kehidupan sehari-hari. Dalam biografi pertama, St. Francis, The Little Flowers of St. Francis, dikatakan tentangnya bahwa ia menemukan hal-hal yang tersembunyi dari alam dengan hatinya yang peka. Bagi Francis, segala sesuatu itu hidup. Visinya merupakan suatu visi kegembiraan akan alam semesta, sebagaimana yang dipahami oleh idealisme. Segala sesuatu diciptakan dan diberi kehidupan oleh hierarki surgawi. Semua ciptaan menyanyikan serentak kidung saudara matahari dan saudari bulan. Terpujilah Engkau, Tuhanku, bersama semua makhlukmu, dan terutama Tuhanku, saudara matahari yang memberi terang siang hari. Terpujilah Engkau, Tuhanku, bersama saudari bulan dan bintang-bintang. Di langit telah Kau ciptakan mereka, gemerlap, megah, dan indah. Semangat Kristen sekali waktu pernah membantu evolusi agama Buddha. Agama ini telah memperkenalkan sebuah semangat antusiasme yang membantu ajaran Buddha tentang welas asih universal, menemukan pemenuhan di dalam alam material. Sekarang, meskipun Buddha tidak berinkarnasi lagi, semangatnya dalam hal ini membantu mereformasi agama Kristen
dengan menginspirasi suatu pengabdian dan welas asih yang sederhana terhadap semua makhluk hidup. Menjelang akhir hayatnya, Francis sedang bermeditasi di Gunung La Verna, berdoa di luar kamar pertapaannya, ketika tiba-tiba seluruh langit bersinar terang benderang dan sesosok serap bersayap menampakkan diri di hadapannya. Francis menyadari bahwa makhluk besar ini memiliki wajah yang sama dengan yang pernah dilihatnya pada salib bercat yang membuatnya mulai menjalankan misinya. Ia memahami bahwa Yesus Kristus sedang mengutusnya untuk sebuah misi baru. Tak lama setelah meninggalnya St. Francis, masalah muncul di dalam ordo yang ia dirikan, Ordo Fransiskan. Sri Paus meminta ordo tersebut menerima tanggung jawab tambahan yang melibatkan kepemilikan properti dan penanganan uang. Banyak saudara yang melihat hal ini sebagai suatu pelanggaran terhadap visi St. Francis, dan mereka membentuk kelompok-kelompok yang memisahkan diri yang disebut Fransiskan spiritual atau Fraticelli, baik bagi mereka sendiri maupun bagi banyak orang di luar mereka. Tampaknya seolah-olah ordo pengikut spiritual baru yang telah dinubuatkan oleh Joachim ini akan menyaksikan akhir dari gereja, sehingga para pengikut St. Francis itulah yang akhirnya diburu dan dibunuh sebagai penganut bid'ah. Sebuah lukisan dinding terkenal karya Giotto menunjukkan St. Francis sedang menyangga gereja. Kalaupun Francis telah menyelamatkan gereja dari keruntuhan total, bisakah ia dikatakan telah berhasil mereformasinya sebagaimana yang telah diminta oleh suara dari dalam salib tersebut? Dalam agama Kristen yang esoteris, diyakini bahwa serat yang memberikan stigmata kepada Francis mengatakan kepadanya bahwa misi barunya akan terpenuhi setelah kematian. Setahun sekali, pada hari peringatan kematiannya, 3 Oktober, ia akan memimpin roh-roh orang mati keluar dari lingkaran bulan menuju hierarki yang lebih tinggi. Inisiasi, sebagaimana yang terus kita lihat, juga berkaitan dengan kehidupan setelah kematian, sekaligus kehidupan ini. Dalam masa hidup Ramon dan Francis, dorongan baru untuk reformasi dan pemurnian praktik keagamaan bermunculan di banyak bagian Eropa. Di Yugoslavia, Bulgaria, Swiss, Jerman, Italia, dan terutama di selatan Prancis. Di sana kaum Katar menyerang kerusakan gereja. Ajaran utama mereka yang mirip Gnostik adalah bahwa mereka harus menjaga diri agar benar-benar murni dari sebuah dunia kejahatan. Seperti Templar maupun St. Francis, mereka menanggalkan kepemilikan harta benda dan mempertahankan sumpah kesucian yang ketat. Kaum Katar tidak memiliki gereja dari kayu ataupun batu. Mereka menolak suatu sistem sakramen yang menjadikan gereja satu-satunya perantara antara Tuhan dan umat. Kami menghargai keperawanan di atas segalanya, kata seorang saksi. Kami tidak tidur dengan istri-istri kami, tetapi mencintai mereka sebagaimana kami mencintai saudari kami sendiri. Kami tidak pernah makan daging. Kami menjaga kepemilikan kami secara bersama-sama.
Mereka hanya memiliki satu doa, doa Bapa kami, dan ritual inisiasi mereka, consolamentum, merupakan ucapan selamat tinggal pada sebuah dunia kejahatan. Mereka menyambut kemartiran. Gereja pun mematuhi. Pada 1208, Paus Innocent III memerintahkan sebuah perang salib melawan kaum Cathar. Sesampainya di kota Béziers, tentara salib menuntut agar kota itu menyerahkan 500 atau lebih penganut Cathar di dalamnya. Ketika warga kota menolak, mereka semua yang jumlahnya mencapai ribuan orang dibantai. Ketika salah seorang prajurit bertanya kepada wakil kepausan, Arnaud Amaury, bagaimana mereka bisa membedakan kaum Cathar dari yang lain? Konon, ia menjawab dengan sebuah kalimat yang menggema sepanjang sejarah. Bunuh mereka semua. Tuhan akan menemukan umatnya sendiri. Di Bram, mereka berhenti untuk mengambil 100 sandera. Mereka memotong hidung dan bibir atas mereka. Kemudian, membutakan semua sandera, kecuali satu orang yang memimpin arak-arakan ke kastel. Di Lavaur, mereka menangkap 90 kesatria, menggantung, lalu menikam mereka ketika butuh waktu terlalu lama untuk mati. Seluruh pasukan tawanan dibakar hidup-hidup di Minerve. Pada 1244, beberapa penganut bidah yang tersisa, yang selamat dari sebuah pengepungan kastel puncak gunung di Montsegur selama 9 bulan, menyerahkan diri. 200 biarawan Cathar turun gunung dan berjalan ke dalam kobaran api yang sudah menunggu mereka. Menurut legenda, 4 biarawan telah meloloskan diri dari perlindungan di puncak gunung itu sehari sebelumnya dengan membawa serta harta rahasia kaum Cathar. Kita tidak tahu apakah harta ini adalah emas, relikwi, atau doktrin rahasia, tetapi mungkin terlalu mudah untuk meromantisisme kaum Cathar. Mereka mengajarkan bahwa dunia itu jahat dalam suatu cara yang menunjukkan bahwa mereka, seperti kaum Gnostik sebelum mereka, berada di bawah pengaruh sebuah filsafat ketimuran yang membenci dunia dan mencintai kematian. Gereja di Roma menindas kaum Cathar dengan kekuatan maksimal, tetapi pemikiran esoteris sejati dari masa itu lebih dekat dengannya daripada urat tenggorokan. Pada tahun-tahun penutup abad ke-13, seorang anak yang lemah dan sakit-sakitan terlahir. Tak lama setelah lahir, ia dibawa dan diasuh oleh 12 orang bijak. Menurut catatan Rudolf Steiner, mereka tinggal di sebuah bangunan yang dulu milik Templar di Montsalvat di perbatasan antara Prancis dan Spanyol. Karena anak itu benar-benar dijauhkan sama sekali dari dunia luar, penduduk setempat tidak bisa melihat apapun tentang sifat ajaibnya. Ia dipenuhi semacam semangat yang kuat dan menyala, sehingga tubuh kecilnya menjadi tembus pandang. Ke-12 orang itu menginisiasinya pada sekitar 1254, dan ia meninggal tak lama setelah itu, setelah membagi visi spiritualnya dengan mereka yang telah mengasuhnya. Ke-13 orang itu telah membantu mempersiapkan inkarnasi berikutnya ketika ia akan mengubah wajah Eropa.
Albertus lahir pada 1193. Tampaknya menjadi seorang bocah yang membosankan dan bodoh, hingga terinspirasi oleh sebuah visi tentang perawan Maria. Lalu, ia mulai melanjutkan studinya dengan rajin sekali, sehingga dengan cepat menjadi filsuf paling terkemuka di Eropa. Ia mempelajari ilmu pengetahuan, fisika, kedokteran, arsitektur, astrologi, dan alkimia Aristoteles. Teks ringkas The Emerald Tablet of Hermes Trismegistus yang berisi aksioma hermetik utama, semakin tinggi semakin rendah, muncul kali pertama dalam sejarah eksoteris sebagai bagian dari perpustakaannya. Ia hampir pasti mengeksplorasi metode-metode dalam meramalkan keberadaan logam jauh di dalam bumi dengan menggunakan teknik-teknik okultisme. Konon, ia menciptakan sebuah automaton aneh yang disebutnya android, yang mampu berbicara, bahkan mungkin berpikir dan bergerak sesuai kehendak bebasnya sendiri. Automaton itu terbuat dari kuningan dan logam-logam lainnya yang dipilih karena kesesuaian magic mereka dengan benda-benda langit. Dan Albertus menghidupkannya dengan mengembuskan mantra-mantra magic ke dalamnya serta dengan doa-doa. Legenda bahwa Albertus Magnus adalah arsitek dari katedral Cologne mungkin berasal dari kepenulisannya atas Liber Constructionum Alberti yang berisi operatif Freemasons rahasia, termasuk peletakan fondasi katedral sesuai garis-garis astronomis. Kisah-kisah tentang perjalanan bawah tanah seperti yang dilakukan oleh Albertus Magnus untuk menemukan logam seringkali merupakan cara untuk menyinggung inisiasi bawah tanah. Kita tahu bahwa inisiasi sejenis ini bertahan hingga abad pertengahan karena sebuah catatan tentang salah satunya yang terjadi di Irlandia yang telah sampai kepada kita melalui 3 buah sumber. Seorang prajurit bernama Owen yang mengabdi kepada Raja Stephen di Inggris pergi ke biara St. Patrick di Donegal. Owen berpuasa selama 9 hari, mengelilingi biara dan melakukan ritual mandi pemurnian. Pada hari ke-9, ia diizinkan memasuki ruang bawah tanah, yang dari sana semua yang masuk tidak kembali. Di sana, ia berbaring di dalam sebuah liang makam. Satu-satunya cahaya berasal dari celah tunggal. Malam itu, Owen dikunjungi oleh 15 orang berjubah serba putih yang memperingatkan bahwa ia akan menjalani sebuah ujian. Kemudian tiba-tiba, sepasukan iblis muncul. Mereka menahannya di atas kobaran api sebelum menunjukkan kepadanya adegan-adegan penyiksaan seperti yang digambarkan oleh Virgil. Akhirnya, 2 orang tua datang untuk membimbingnya dan menunjukkan Owen sebuah visi tentang surga. Albertus adalah pembimbing spiritual Thomas Aquinas yang hampir 33 tahun lebih muda darinya. Tampaknya Thomas menghancurkan android milik gurunya hingga berkeping-keping. Dalam beberapa catatan, karena ia percaya bahwa benda itu menyeramkan. Dalam catatan yang lain, karena benda itu tidak mau berhenti bicara. Aquinas masuk ke Universitas Paris untuk mempelajari Aristoteles dari ahlinya. Tetapi ia menemukan bahwa Aristotelian terbesar ternyata seorang Muslim,
Averroes berpendapat bahwa logika Aristotelian menunjukkan agama Kristen itu tidak masuk akal. Apakah logika menguasai agama semua spiritualitas terjadi? Karya sepanjang hidup Aquinas memuncak dalam Summa Theologica yang masif. Barangkali karya teologi paling berpengaruh yang pernah ditulis. Tujuannya adalah berusaha menunjukkan bahwa filsafat dan agama Kristen tidak hanya kompatibel. Mereka menjelaskan satu sama lain. Aquinas menerapkan pisau analisis paling tajam terhadap pemikiran tentang alam rohani. Ia mampu mengategorikan makhluk-makhluk dari hierarki surgawi, kekuatan besar alam semesta yang menciptakan bentuk-bentuk alamiah, serta menciptakan pengalaman subjektif kita. Summa berisi, misalnya, ajaran definitif gereja tentang 4 elemen, dan hal ini dicapai dengan sebuah kecerdasan yang hidup dan menembus ketimbang sebuah perubahan yang melemahkan semangat terhadap dogma yang mati. Dengan demikian, Aquinas merupakan tokoh kunci dalam sejarah rahasia. Karena kemenangan kecerdasannya yang luar biasa terhadap Averroes, mencegah dikuasainya Eropa oleh materialisme ilmiah beberapa ratus tahun terlalu dini. Sekali lagi penting untuk mengingat bahwa kemenangan ini dicapai dari sudut pandang pengalaman pribadi langsung atas alam rohani. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Thomas Aquinas, sebagaimana Albertus Magnus, adalah seorang alkemis yang percaya bahwa adalah mungkin untuk memanfaatkan kekuatan roh-roh tanpa wujud untuk memengaruhi perubahan-perubahan dalam alam material. Dari sekian banyak teks alkimia yang dikaitkan dengannya, para cendekiawan menerima setidaknya satu teks yang tidak diragukan lagi keasliannya. Guna memahami hal ini dengan lebih baik, rasanya berguna bila membandingkan ia dengan tokoh sezamannya, Roger Bacon. Dari ini, alkimia tampaknya merupakan suatu aktivitas yang aneh dan remeh. Sebetulnya, hal itu cukup akrab bagi semua umat Katolik yang pergi ke gereja. Karena itulah yang terjadi pada puncak dari misa. Aquinaslah yang kali pertama merumuskan doktrin transubstansial dari roti dan anggur. Apa yang ia jelaskan pada dasarnya merupakan suatu proses alkimia di mana substansi dari roti dan anggur mengalami perubahan dan sebuah transubstansiasi paralel terjadi di dalam tubuh manusia. Misa tersebut tidak hanya menghadirkan sebuah bingkai pemikiran baru, sebuah tekad baru untuk berbuat lebih baik, tetapi juga perubahan fisiologis yang vital. Bukan kebetulan bahwa Aquinas merumuskan doktrinnya pada masa yang sama saat kisah-kisah tentang cawan mulai beredar. Semuanya menggambarkan proses yang sama, walaupun menggunakan metode yang berbeda. Meskipun bermusuhan, Bacon mengejek Aquinas karena hanya mampu membaca Aristoteles dalam bentuk terjemahan. Baik Aquinas maupun Bacon merupakan perwakilan dari dorongan besar pada zamannya untuk memperkuat dan memperbaiki kemampuan akal. Mereka menemukan sihir dalam berpikir, kapasitas untuk pemikiran yang abstrak dan berkepanjangan, untuk berakrobat dengan konsep. Sudah pernah ada sebelumnya, tetapi hanya sebentar dan dalam lingkup lokal di Athena dalam diri Socrates, Plato, dan Aristoteles, sebelum dipadamkan lagi. Sebuah tradisi yang baru, hidup, dan lebih tahan lama muncul bersama Aquinas dan Bacon. Keduanya menempatkan pengalaman di depan kategori-kategori tradisi yang sudah lama dan mati. Dan keduanya merupakan
pria yang sangat religius, yang berusaha memperbaiki keyakinan agama mereka berdasarkan pengalaman. Tanpa pengalaman, kata Bacon, adalah mustahil untuk mengetahui apapun. Bacon lebih praktis lagi. Tetapi ketika ia menjelajahi kapasitas supernatural dari pikiran, ia menggunakan entitas-entitas dari hierarki spiritual yang sama, yang sudah dikategorikan oleh Aquinas. Keduanya menerapkan analisis dan logika yang ketat, dan mistisisme mereka cukup berbeda dengan mistisisme kaum Cathar yang membabi buta dan terlalu bersemangat. Sebagai seorang cendekiawan muda di Oxford pada 1250-an, Roger Bacon memutuskan sebagaimana Pythagoras sebelum dirinya untuk mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui. Ia ingin menyatukan ke dalam pikirannya sendiri semua hal yang telah diketahui para cendekiawan di istana Harun ar-Rasyid. Roger Bacon menjadi gambaran seorang penyihir. Dikenal sebagai Dr. Mirabilis. Ia kadang-kadang muncul di jalan-jalan di Oxford mengenakan jubah khas Islam. Kalau tidak, ia bekerja tanpa istirahat siang dan malam di kamar-kamarnya di perguruan tinggi yang sesekali akan diguncang oleh ledakan-ledakan. Bacon menyibukkan diri melakukan eksperimen praktis, misalnya dengan logam dan magnet, menemukan bubuk mesiu secara mandiri dari Cina, atau menakut-nakuti para muridnya dengan menyorotkan cahaya pada sebuah kristal untuk menghasilkan pelangi. Sesuatu yang sampai saat ini orang-orang percaya hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Ia juga memiliki kaca teropong ajaib yang memungkinkannya melihat sejauh 50 mil ke segala arah. Karena ia tidak seperti orang lain yang hidup pada masa itu, sudah memahami sifat-sifat lensa. Akan tetapi, tidak diragukan lagi kebenarannya bahwa Bacon juga memiliki kekuatan di luar kemampuan yang dapat dijelaskan ilmu pengetahuan pada hari ini. Ia mengirimkan karya lengkapnya kepada Paus Clemens IV di dalam pikiran seorang anak 12 tahun bernama John, yang diajarkannya untuk mengenal di luar kepala semua bukunya yang banyak hanya dalam waktu beberapa hari. Bacon menggunakan sebuah metode yang melibatkan doa-doa dan simbol-simbol magic. Demikian pula, ia mampu mengajari para muridnya bahasa Ibrani dengan fasih sekali, sehingga mereka bisa membaca semua kitab suci dalam hitungan minggu. Semua sihir adalah suatu kekuatan pikiran terhadap materi. Sebagaimana yang mulai kita lihat, filsafat esoteris berkaitan dengan metode-metode untuk mengembangkan kemampuan pikiran sehingga hukum-hukum alam dapat dimanipulasi. Dalam diri Roger Bacon, kemampuan akal dan imajinasi sangat maju dan masing-masing saling mempengaruhi. Pada 1270 ia menulis, "Adalah mungkin untuk membuat mesin-mesin navigasi yang tidak memerlukan orang untuk menjalankan mereka, sehingga kapal-kapal penjelajah laut yang sangat besar bisa berlayar dengan hanya satu orang untuk mengemudikannya dan dengan kecepatan yang lebih besar dibandingkan jika mereka penuh orang yang menjalankannya. Dan kereta-kereta bisa diciptakan yang akan bergerak dengan kecepatan yang tak dapat diperkirakan tanpa binatang penarik. Mesin-mesin terbang dapat dibangun sehingga seorang manusia yang duduk di tengah-tengah mesin itu dapat menjalankan sebuah instrumen di mana sayap-sayap tiruan akan mengepak-ngepak di sana." Pada abad pertengahan, pria yang luar biasa ini memiliki visi yang lengkap
akan dunia teknologi modern yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan eksperimental. Bacon merupakan seorang penganut Fransiskan yang seperti pendiri ordonya, mendambakan sebuah dunia yang lebih baik, lebih bersih, lebih ramah bagi masyarakat yang miskin dan tanpa harta benda. Ada sebuah titik penting dalam The Name of Rose, karya Umberto Eco, ketika William dari Baskerville, jagoan Eco yang mirip Sherlock Holmes, menjelaskan bahwa ada dua bentuk sihir iblis yang berusaha menyakiti orang lain dengan cara-cara terlarang, dan sihir suci yang menemukan kembali rahasia-rahasia alam. Sebuah ilmu pengetahuan yang hilang yang diketahui oleh orang-orang terdahulu, sebagaimana para alkemis Arab yang memengaruhinya. Bacon bekerja pada pembatasan antara sihir dan ilmu pengetahuan, dan perbatasan ini kita akan lihat pada dasarnya merupakan pengertian dari alkimia tersebut. Bacon menulis sebuah risalah berjudul The Mirror of Alchemy dan senang mengingat sebuah ucapan dari seorang cendekiawan besar Kabbalah, St. Jerome. Kau akan menemukan banyak hal cukup luar biasa dan di luar batas-batas kemungkinan yang benar untuk semua itu. Pada 1273, Thomas Aquinas mendekati penyelesaian summa teologinya yang masif. Sedang menjalani misa di sebuah gereja di Naples, ketika mengalami pengalaman mistis yang luar biasa. Ia menulis, "Apa yang telah tersingkapkan kepadaku saat ini membuat semua yang sudah kutuliskan tidak lebih bernilai bagiku dibandingkan setumpuk jerami." Kita sudah mendapat petunjuk tentang pelatihan imajinasi dalam diri Lull dan Bacon. Tentu saja, kaum idealis memiliki pandangan yang lebih tinggi tentang imajinasi dibandingkan kaum materialis. Bagi kaum idealis, imajinasi merupakan suatu kemampuan untuk memahami realitas yang lebih tinggi. Disiplin pelatihan imajinasi merupakan bagian penting dalam praktik esoteris, inisiasi dari perkumpulan-perkumpulan rahasia, dan bahkan dari sihir. Bagi kaum esoteris dan okultis, imajinasi juga penting karena imajinasi adalah kekuatan kreatif luar biasa di alam semesta. Alam semesta adalah ciptaan imajinasi Tuhan. Imajinasi seperti yang sudah kita lihat dalam bab 1 adalah emanasi pertama, dan imajinasi kitalah yang memungkinkan kita untuk menafsirkan penciptaan dan untuk memanipulasinya. Kreativitas manusia, baik magic maupun non-magic, adalah hasil dari sebuah penyaluran tertentu dari kekuatan-kekuatan imajinasi. Dalam ranah alkimia misalnya, sperma digambarkan tercipta oleh imajinasi. Ia merupakan suatu cara untuk mengatakan bahwa imajinasi tidak hanya menginformasikan hasrat, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mengubah sifat-sifat material kita. Transformasi magic yang kuat dalam alam material di luar tubuh mereka dapat diciptakan oleh para inisiat yang mengetahui cara memengaruhi kekuatan-kekuatan kreatif dari imajinasi ini. Seorang ahli di India diajarkan sejak usia dini untuk berlatih melihat seekor ular di hadapannya dengan semacam kekuatan konsentrasi, dengan semacam imajinasi yang sangat terlatih, hingga akhirnya ia dapat membuat orang lain juga melihatnya. Tentu saja, ada bahaya dalam semua penekanan terhadap imajinasi ini, sehingga membawa kita semakin
mendekati fantasi. Selalu ada risiko bahwa pemanfaatan imajinasi ini justru akan berakhir dalam delusi. Sihir tampaknya bisa menjadi keistimewaan bagi pemerdaya diri. Pendekatan sistematis dari perkumpulan-perkumpulan rahasia dimaksudkan untuk mencegah hal ini. St. Bernardus dari Clairvaux yang menulis buku Pedoman Templar merekomendasikan suatu pelatihan sistematis terhadap imajinasi dengan memunculkan citra-citra akan kelahiran bayi pengabdian dan kematian Yesus Kristus. Kita bisa memanggil rohnya. Jika kita membayangkan, katakanlah sebuah adegan rumah tangga yang melibatkan Yesus Kristus, membayangkan panci-panci dan wajan-wajan, pakaian-pakaian, kesamaannya, garis-garis wajahnya, ekspresi wajahnya, perasaan kita sendiri ketika ia berbalik untuk melihat kita dengan ekspresi itu. Kemudian jika kita tiba-tiba membuang gambaran-gambaran visual itu, apa yang mungkin tertinggal adalah roh Kristus yang benar-benar nyata. Di Spanyol, pada abad ke-13, seorang kabalis bernama Abraham Abulafia menulis dengan memperkuat gagasan tentang firman kreatif Tuhan. Dalam teks-teks kabalistis sebelumnya, 22 huruf dalam abjad Ibrani telah digambarkan sebagai kekuatan-kekuatan kreatif. Dengan demikian, pada mulanya, Tuhan telah menggabungkan huruf-huruf ini dalam pola-pola dan menciptakan kata-kata darinya. Dan dari proses ini terbukalah semua bentuk berbeda dari alam semesta. Abraham Abulafia mengusulkan bahwa inisiat bisa berpartisipasi dalam proses kreatif tersebut dengan menggabungkan ulang huruf-huruf Ibrani dengan cara yang sama. Ia merekomendasikan pengasingan diri ke sebuah ruang yang tenang, berjubah serba putih, mengambil pose ritual, melafalkan nama-nama Tuhan. Dengan cara ini, suatu kondisi trans yang menggelora dan visioner dapat tercapai, dan dengan kondisi ini tercapai pula kekuatan-kekuatan rahasia. Gagasan tentang kata-kata kekuatan yang memberi sang inisiat kekuatan terhadap alam rohani dan dengan demikian terhadap alam material merupakan gagasan yang sangat kuno. Solomon konon memiliki kekuatan ini, dan di kuilnya Tetragrammaton, nama Tuhan yang paling sakral dan kuat, hanya boleh diucapkan satu kali dalam setahun pada hari penebusan oleh imam besar di ruang Maha Kudus. Di luar, trompet dan simbal mencegah orang lain mendengarnya. Konon, seseorang yang tahu cara mengucapkannya bisa membangkitkan kengerian di kalangan malaikat. Bahkan sebelumnya, di kalangan orang Mesir, konon Dewa Matahari Ra telah menciptakan alam semesta menggunakan kata-kata kekuatan, dan konon pengetahuan akan kata-kata ini memberikan sang inisiat kekuatan tidak hanya di alam ini, tetapi juga di akhirat nanti. Abraham Abulafia juga menganjurkan penggunaan nama-nama Tuhan dalam bentuk diagram. Praktik penggunaan lambang-lambang dan segel-segel magic kembali diutamakan secara luas dalam tradisi Ibrani. Dan dengan pencampuran elemen-elemen dari Mesir dan Arab, hal itu menyebar luas pada abad pertengahan. Ini terutama karena penyebaran kitab-kitab grimoires, tata bahasa terutama tata bahasa atau grammar, mantra seperti The Testament of Solomon dan The Key of Solomon. Sebagian besar mantra tersebut menjanjikan pemenuhan keinginan pribadi, entah itu seksual, pembalasan dendam,
atau penemuan harta karun. Persiapan bahan-bahan seperti lilin, lebah, darah binatang, bubuk besi magnet, belerang, dan barangkali otak burung gagak mungkin akan diikuti oleh suatu tindakan pemurnian. Kemudian upacara itu sendiri barangkali melibatkan sabit, tongkat, pedang yang dilakukan pada waktu-waktu yang menguntungkan untuk memanggil makhluk tanpa wujud. Hasilnya mungkin saja bahwa sebuah cincin atau barangkali sekadar secari kertas bertuliskan segel atau tanda tangan tersebut, sehingga pembawanya sadar atau tidak sadar akan sewajarnya dipengaruhi oleh makhluk tanpa wujud demi kebaikan atau keburukan. Pada pertengahan abad ke-14, The Sacred Magic of Abraham the Jew mengajarkan cara mengundang badai, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, dan dicintai seorang wanita. Semua ini akan dicapai dengan menggunakan segel-segel dan kotak-kotak huruf kabalistis. Dewasa ini, gereja membuat sesuatu perbedaan yang jelas di antara beberapa upacara yang diatur secara ketat yang dimaksudkan untuk mengundang kekuatan spiritual yang berlangsung dalam konteks gereja, dan semua upacara lainnya yang dimaksudkan untuk mengundang atau sebaliknya untuk berdagang dengan roh-roh tanpa wujud tidak berada di bawah naungannya. Hal-hal yang terakhir ini dicap klenek, yang dalam istilah modern Kristen biasanya berarti ilmu hitam. Pada abad pertengahan, perbedaan semacam itu pastinya tidaklah praktis. Ritual-ritual dilakukan di bawah naungan gereja untuk mencoba memastikan, misalnya, panenan yang melimpah atau kemenangan dalam duel. Roti yang telah ditahbiskan dipandang sebagai obat untuk orang sakit dan perlindungan terhadap wabah. Azimat-azimat yang memberikan perlindungan terhadap petir dan tenggelam dibuat dari lilin-lilin gereja. Potongan-potongan kertas yang mengandung formula ajaib diselipkan dalam atap-atap sebagai perlindungan terhadap ancaman kebakaran. Lonceng-lonceng gereja bisa menangkal petir dan iblis. Kutukan-kutukan formal diucapkan untuk mengusir ulat. Air suci dipercikan di ladang-ladang untuk memastikan panen yang melimpah. Relikui suci menjadi jimat-jimat ajaib yang manjur. Pembaptisan bisa mengembalikan indera penglihatan pada anak-anak yang buta dan terjaga semalaman di tempat-tempat orang suci, akan menghadirkan mimpi-mimpi yang visioner dan jernih, serta penyembuhan dalam tradisi tidur di tempat suci yang dianjurkan oleh Asklepius. Belakangan kalangan Kristen apologis berusaha membedakan antara praktik gereja yang sah, yang semata-mata soal memohon makhluk-makhluk spiritual tingkat tinggi yang mungkin memilih untuk menyetujui suatu permintaan atau tidak, dengan sihir yang dipahami sebagai suatu proses mekanis yang melibatkan manipulasi kekuatan-kekuatan gaib. Namun, hal ini mengandung kesalahpahaman. Sihir juga merupakan suatu proses tidak pasti dalam mengundang roh-roh, termasuk beberapa roh dari tingkat yang sangat tinggi. Pada abad pertengahan, semua orang percaya pada hierarki spiritual ini, yang mendasari semua praktik gereja dan praktik spiritual orang awam adalah sebuah keyakinan bahwa mengulangi suatu formula seperti doa atau melakukan suatu upacara mengandung kekuatan untuk memengaruhi peristiwa-peristiwa material demi alasan kebaikan dan keburukan. Melalui aktivitas-aktivitas ini, orang-orang percaya bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan tingkatan makhluk-makhluk tanpa wujud yang mengendalikan alam material.
bahwa doa itu berkhasiat, bahwa takdir mengajarkan kebaikan dan menghukum keburukan merupakan keyakinan universal dan pengalaman universal. Kalaupun sejarah dipandang tanpa keraguan sebagai sebuah proses takdir, itu bukan dalam cara yang fatalistik. Tuhan punya rencana terhadap umat manusia yang sedang dibantu diungkapkan oleh tingkat berbeda dari makhluk-makhluk tanpa wujud dan tingkat berbeda makhluk-makhluk yang berinkarnasi. Suatu rencana yang disandingkan dalam Alkitab dan dijelaskan oleh para nabi. Akan tetapi, itu merupakan suatu rencana yang setiap saat mungkin akan berjalan salah. Jumat tanggal 13 masih dikenang sebagai hari nahas. Pada Jumat 13 Oktober 1307, raja-raja dunia akhirnya bergerak untuk berusaha membasmi pengaruh esoteris yang mereka khawatir telah tumbuh semakin jauh di luar kendali. Tempat sebelum fajar, para seneschal, penguasa daerah di Prancis, bertindak atas perintah Raja Prancis, Philip yang terang, mendatangi kuil-kuil dan pondokan para Templar, menangkap sekitar 15.000 orang di kuil Paris, pusat besar keuangan Prancis. Mereka menemukan sebuah ruangan rahasia berisi sebuah tengkorak, 2 buah tulang paha, dan selembar kain kafan putih pemakaman yang tentu saja merupakan hal yang akan Anda temukan jika membobol sebuah kuil Freemason sekarang ini. Hanya beberapa ksatria yang berhasil melarikan diri dari La Rochelle di pesisir Atlantik. Mereka melarikan diri ke Skotlandia, tempat mereka hidup di bawah perlindungan pemimpin pemberontak Robert the Bruce. Inkuisisi menuduh para ksatria yang tertangkap tersebut menjadikan para pemula meludahi dan menginjak-injak salib Kristus. Mereka juga dituduh melakukan sodomi dan menyembah berhala berkepala kambing yang disebut Baphomet. Mereka mengaku melihat patung berjenggot panjang dengan mata menyala dan berkaki 4 di bawah tekanan dari Philips yang terang. Paus Clement menerbitkan undang-undang penghapusan yang mengakhiri riwayat kesatria Templar. Semua aset mereka disita oleh kerajaan. Muncul di hadapan sebuah komisi kepausan. Para kesatria tersebut mengatakan telah disiksa agar mengaku. Seorang bernama Bernard de Fardo memperlihatkan sebuah kotak kayu tempat ia menyimpan tulang hangus yang telah jatuh dari kakinya sendiri saat mereka dipanggang di atas nyala api. Ada kebenaran apa di balik pengakuan mereka? Tak lama sebelum beliau meninggal, saya merasa terhormat bekerja sama dengan Hugh Schonfield, cendekiawan besar gulungan Laut Mati. Schonfield melakukan banyak hal dalam menjelaskan kepada para cendekiawan Kristen tentang akar Yahudi dari Perjanjian Baru yang sampai sekarang diabaikan atau disalahpahami. Schonfield mengetahui tentang sandi Atbash, di mana huruf pertama dari suatu alfabet menggantikan huruf terakhir, huruf kedua menggantikan huruf terakhir kedua, dan seterusnya. Ia juga tahu bahwa sandi ini telah digunakan untuk menginskripsi pesan dalam kitab Yeremia dan dalam beberapa gulungan Laut Mati. Naluri membawanya untuk mencoba pada kata Baphomet. Dengan cara ini ia menemukan tersandikan dalam Baphomet kata wisdom, kebijaksanaan. Bagaimanapun, personifikasi kebijaksanaan yang para Templar akui berhubungan dengannya adalah dewa kebijaksanaan duniawi berkepala kambing. Sejak zaman Zarathustra,
Upacara-upacara inisiasi telah menanamkan kepada diri sang kandidat-kandidat kondisi-kondisi yang berubah, di mana ia menjalani cobaan-cobaan yang mengerikan, diserang oleh iblis-iblis, sehingga siap menghadapi hal terburuk yang diberikan kehidupan ini. Dan kehidupan setelah kematian nanti, kini para penyiksa licik dari inkuisisi tersebut mampu menimbulkan rasa sakit semacam itu terhadap korban-korban mereka, sehingga mereka memasuki kembali suatu kondisi kesadaran yang berubah. Dan pada saat itulah Raja Iblis Baphomet muncul lagi di hadapan mereka, kali ini mengalami kemenangan. Mereka memang menghadapi hal terburuk yang bisa diberikan oleh kehidupan dan kematian.